Welcome back to the program. Today we're joined by Scott Ritter. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Scott Ritter, mantan marinir AS, perwira intelijen, dan mantan inspektur senjata PBB. Perkembangan antara Amerika Serikat dan Rusia saat ini tampaknya sedang mengalami kekacauan yang sama. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang laporan terbaru dari Dinas Intelijen Rusia, FSB, yang mengklaim bahwa Inggris berada di balik serangan terhadap penangkal nuklir Rusia pada bulan Juni lalu. Kita juga melihat rudal Storm Shadow buatan Inggris digunakan untuk menyerang pabrik kimia Rusia di Bryansk. Pada saat yang sama, Trump kini mundur dari posisinya sebelumnya, yang menekankan perlunya menyelesaikan masalah mendasar, dan sebaliknya, ia kembali pada gagasan bahwa kita hanya perlu gencatan senjata. Jadi sekali lagi, banyak hal terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana Anda memahami perkembangan ini? Ya, saya pikir FSB hanya menyuarakan sesuatu yang sebenarnya sudah lama diketahui oleh orang Rusia. MI6 telah sangat terlibat dengan dinas khusus Ukraina sejak awal konflik ini, bahkan sebelumnya. Namun terutama setelah dimulainya operasi militer khusus, MI6 pada dasarnya mengambil alih kendali atas Volodymyr Zelensky, bukan hanya dalam hal keamanan, tetapi juga dalam membentuk narasinya. Variasi terbaru dari tema ini adalah tentang menjaga Ukraina tetap bertempur. Inderdaad Paris Lestari Bestard MI6, en het het youth, terus nemain kiets de Lonsten. Zij destroy Thor. We see it playing out. I have to laugh. I think it was in Vilnius 2 years. Saya rasa itu terjadi di Vilnius 2 tahun lalu ketika Zelensky berdiri sendirian, dan semua orang membuat meme tentang dirinya yang tampak muram, sementara seluruh Eropa berkumpul. Namun sekarang, kita memiliki pertemuan koalisi yang bersedia ini, dan acara-acara yang diatur di mana Zelensky masuk dengan percaya diri, semua orang berdiri untuk menjabat tangannya dan memeluknya. Kita tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang pria ini. Mereka membencinya. Di sangat sudah ausoko. Idzenu med produka dirhitalan rektuet braskis and tiskenving orang ini secara terbuka, nopangnya, agar bisa sekali lagi menjadi Winston Churchill zaman kita. Dan Rusia kita sejak awal, Sting. And the Russians have been following this all along. It was the British behind the initial truck bombing of the. Serangan truk pertama terhadap jembatan Kerch dilakukan oleh pihak Inggris. Inggris berada di balik hampir setiap aksi besar yang dilakukan oleh Ukraina, merancang serangan militer konvensional, dan juga berperan besar dalam operasi non-konvensional. Serangan drone yang menargetkan infrastruktur nuklir strategis Rusia, yang sedang dibahas di sini, merupakan operasi Inggris. Ukraina tidak memiliki kapasitas atau infrastruktur di dalam Rusia untuk membangun pabrik drone. Pelayan bertrobe, adar, remais kedap minum, yutsbesbia. To run safe houses, etc. on this scope and scale, it's something that the British did have. Itu adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh Inggris, dan telah mereka terapkan selama beberapa waktu. Dan mereka memindahkan kemampuan ini kepada pihak Ukraina. Rusia tahu hal ini. Hal yang sama terjadi dengan Nord Stream. Hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu saja. Inggris bekerja sama dengan Ukraina, mungkin juga dengan sedikit keterlibatan Amerika, untuk meledakkan pipa tersebut. Saya berkaitan Rusia mengumumkan hal ini secara terbuka, sedang mempersiapkan dasar bagi konsekuensi yang sangat serius bagi Eropa, dan khususnya bagi Inggris. Anda tahu, ini bukan diksainyi Storm Shadow digunakan oleh Ukraina, tetapi mereka telah menembakkan Storm Shadow ke jembatan Perk 2. Dan rudal-rudal itu telah ditembak jatuh. Apa yang kita lihat di sini tampaknya adalah Inggris mengambil alih kendali armada Storm Shadow dan merencanakan sebuah operasi, melaksanakannya dengan menggunakan intelijen Inggris dengan penentuan target yang juga dilakukan oleh pihak Inggris, dan menyerang sasaran energi strategis di dalam wilayah Rusia. Vladimir Putin baru-baru ini menanggapi dengan mengatakan bahwa jika hal ini berlanjut, atau jika Rusia diserang dengan senjata-senjata tersebut, hasilnya akan menjadi bencana, bukan lagi juga bagi Eropa. Dan saya pikir laporan Kerch yang dikeluarkan FSB ini mengenai kemungkinan Vladimir Putin menepati janjinya, bukan ancaman,
melainkan janji untuk melakukan pembalasan bencana oleh Rusia. Promise of catastrophic retaliation by Russia. Well, it also seems that, obviously the Ya, Ukrainians have gotten tampaknya some orang-orang with Ukraina their jelas telah defenses, mendapatkan their bantuan defense dalam systems, mengakali sistem again, pertahanan also udara hitting Rusia. more field than Sekali that. lagi, itu lebih merupakan bidangmu daripada Given bidangku. this, that the Russians are now Tapi mengingat bahwa Rusia kini semakin terbuka mengakui siapa yang menyerang mereka, ya, NATO telah beralih dalam tingkat yang cukup besar dari perang proksi menjadi perang langsung. Dan pada saat yang sama, jalur menuju penyelesaian diplomatik sudah hilang. Menurutmu, bagaimana Rusia mungkin akan merespons? Maksudku, jenis rudal seperti apa yang sedang kita bicarakan? Jenis persenjataan apa yang akan terlibat? Dan secara keseluruhan, bagaimana kamu melihat kemungkinan pembalasan Rusia? Karena menurutku, setidaknya di Eropa, logika utamanya adalah, ya, Rusia belum melakukan apapun terhadap kita selama 3,5 tahun terakhir. Jadi kita bisa terus meningkatkan eskalasi. 3.5 years, we can continue to escalate. The Russians, as you've pointed out, have been very reticent. Seperti yang telah Anda tunjukkan, Rusia sangat enggan memfasilitasi eskalasi. Eskalasi selalu menjadi strategi Ukraina. Ukraina menginginkan eskalasi karena ingin NATO beralih dari sekadar lembaga pendukung menjadi peserta aktif dalam konflik, terlibat langsung dalam pertempuran. Dan Rusia ragu untuk melakukan apapun yang dapat memperkuat narasi tersebut. Anda tahu, saya bukan politisi Rusia. Saya tidak membuat keputusan politik Rusia. Dan saya juga bukan perwira militer Rusia. Saya tidak menentukan sasaran mereka. Tapi jika saya berpura-pura menjadi salah satunya di televisi atau menginap di Holiday Inn Express, saya akan mengatakan ini. Saya percaya Rusia akan tetap ragu untuk mengambil langkah tegas itu. Masih akan diperlukan langkah antara yang terbatas pada wilayah teritorial Ukraina. That would be limited to the territorial confines of Ukraine. Dan Anda tidak selalu ingin menggunakan semua sumber daya Anda pada tahap itu. Rusia telah menunjukkan Kinzhal kepada Barat 1 kali, dan mungkin itu adalah sistem senjata yang akan digunakan kembali oleh Rusia, tetapi ini adalah sistem senjata strategis. Maksud saya, sistem ini dioperasikan oleh pasukan roket strategis. Ini adalah sistem yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Jadi saya masih berpikir mungkin ada sedikit keraguan dari pihak Rusia untuk menggunakannya. Kecuali mereka memutuskan untuk menghapus Bankova, yang pada dasarnya adalah distrik pemerintahan Ukraina, dari peta. Dan dalam hal itu, Kinzhal akan menjadi pilihan ideal. Namun saya pikir tujuannya adalah untuk menghukum Inggris. Dan saya rasa yang akan dilakukan Rusia adalah menggunakan sistem senjata yang sudah pernah mereka gunakan sebelumnya. Weapon systems they've already employed. Maybe adding to the mix longer range. Kamu tahu mungkin menambahkan ke dalam campuran sistem Iskander jarak jauh yang memiliki jangkauan rudal menengah, Zircon, dan mungkin varian baru dari rudal KH-1, proyek 5/6, sekarang sudah aktif. Inilah beberapa senjata yang bisa digunakan untuk melenyapkan kehadiran Inggris di Ukraina. Dan ini bisa berarti apa saja, mulai dari menghancurkan kedutaan Inggris hingga menyerang lokasi yang diketahui menjadi markas perwira atau kelompok penasihat Inggris, atau unit Ukraina manapun yang berafiliasi dengan Inggris. Serangan pemenggalan besar-besaran terhadap kemampuan Inggris di Ukraina yang dirancang untuk menimbulkan korban. Rusia enggan melakukan jenis serangan yang secara sengaja menimbulkan korban di antara anggota NATO. Mereka telah mengebom fasilitas pelatihan. They have bombed training facilities. They've killed, Mereka telah membunuh tentara dan tentara bayaran, tetapi semua pembicaraan tentang Rusia yang mengebom bunker rahasia bawah tanah dan membunuh puluhan pejabat NATO itu omong kosong. Saya tidak mengatakan bahwa 1 atau 2 orang NATO tidak tewas dalam kekacauan itu, tetapi Rusia tidak secara sengaja menargetkan mereka. Ini tampaknya merupakan langkah eskalasi yang logis yang tetap menjaga konflik berada dalam batas wilayah Ukraina. Namun mengirimkan sinyal yang baik Inggris bahwa mereka akan menanggung akibatnya. Jika Inggris terus datang itu, Inggris harus membangun kembali kriket. Remember, the British would have to reconstitute capability if the Russians did go after British
Jika Rusia benar-benar menyerang infrastruktur Inggris di dalam Ukraina, Inggris tidak bisa langsung beradaptasi begitu saja. Mereka harus membangun kembali kemampuan itu. Sesuatu yang mungkin enggan mereka lakukan ketika 20 atau 30 kantong jenazah pulang dari Ukraina. Namun saya pikir Rusia sudah muak dengan eskalasi ini. Saya rasa salah satu alasan Donald Trump mundur dari rencana penggunaan Tomahawk bukan hanya karena kesulitan teknis yang ia sebutkan, bahwa pihak Ukraina tidak akan mampu mengoperasikan Tomahawk sendiri. Hal ini sudah diketahui, namun ia tetap tampak bersedia, kamu tahu, mengerahkan kontraktor Amerika untuk menutupi kekurangan tersebut. Saya pikir hal itu berasal dari percakapan yang dia lakukan dengan Vladimir Putin, yang menurut saya kemungkinan mencerminkan sebagian isi percakapan yang dilakukan Anatoly Antonov ketika ia masih menjabat sebagai duta besar Rusia untuk Amerika Serikat dengan para pejabat Amerika sebelumnya pada September 2024. Hal itu kemudian disampaikan kepada Presiden Biden mengenai konsekuensi dari menyetujui dokumen Keir Starmer yang mengizinkan penggunaan Storm Shadow, ATACMS, dan Scalp untuk serangan jarak jauh. Tidak ada yang pernah secara terbuka mengakui isi percakapan tersebut, tetapi pemahaman saya adalah bahwa percakapan itu kira-kira seperti ini. Daftar target Rusia akan sangat luas, dan Washington DC yang termasuk dalam daftar target tersebut sebagai regiondas besan. Sungguh serius. Dan saya membayangkan bahwa Putin telah memperingatkan Presiden Trump bahwa jika sebuah rudal Tomahawk misalnya menghantam Kremlin, maka Washington DC tidak akan kebal dari pembalasan. Bahwa mungkin bukan kepentingan terbaik Amerika Serikat untuk menempuh jalan itu. Jadi Trump mundur dari situ. Tapi sekarang dia kehilangan muka. Akhir-akhir ini menjadi Donald Trump terasa memalukan karena ketidakkonsistenan dalam posisi kebijakannya sendiri sangat jelas. Fakta Biesker tidak memiliki pendirian pribadi yang kuat, bahwa dia mudah dimanipulasi, dikendalikan oleh lingkaran penasihat terdekatnya, terlihat langsung di televisi. Sekarang dia seperti yang kamu tahu, menempuh jalan seperti Scott Ritter, yaitu menjatuhkan sanksi untuk melemahkan ekonomi Rusia. Maksud saya, Bessent telah meyakinkan Donald Trump bahwa dengan menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan besar, Rosneft dan Lukoil, ekonomi Rusia akan runtuh. Vladimir Putin dan para pemimpin Rusia lainnya telah mengatakan, kami pada dasarnya kebal terhadap sanksi kalian. Dan Trump tampaknya tidak punya tanggapan yang baik. Selain, mari kita bicarakan lagi 6 bulan lagi. Sanksi bukanlah sebuah kebijakan. Sanksi adalah sesuatu yang terjadi ketika Anda tidak memiliki kebijakan. Sanksi adalah apa yang Anda lakukan ketika tidak tahu harus berbuat apa. Dan fakta bahwa Donald Trump kini telah memainkan kartu sanksi berarti dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa terhadap Ukraina. Ini tidak akan baik bagi Ukraina maupun Eropa, karena sementara Amerika ragu-ragu, Rusia bertindak tegas. Pada tahun 2014, Henry Kissinger pernah mengatakan sesuatu seperti, kebencian terhadap Putin bukanlah sebuah strategi. Ketiadaan strategi tampaknya berlaku juga di sini. Namun perubahan sikap Trump cukup menarik, karena, sekali lagi, kita sudah pernah menempuh jalan ini sebelumnya. Ia berencana melakukan hitung mundur 50 hari, yang kemudian menjadi 12 hari, di mana Rusia harus menerima gencatan senjata tanpa syarat. Mereka pergi ke Alaska, duduk bersama, dan pihak Rusia menjelaskan mengapa gencatan senjata tanpa syarat tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Dan sekali lagi, inilah alasan mereka masuk ke Ukraina sejak awal, untuk menegakkan isu netralitas, tetapi juga kini semua hal lain yang telah berkembang dari situ. Tapi kemudian, dia pulang dari Alaska. Dia menyadari bahwa tidak akan ada gencatan senjata tanpa syarat. Kita akan menangani masalah-masalah ini. Namun disinilah kita lagi, sekarang kembali ke soal gencatan senjata. Tapi mengenai sanksi, karena ini bukan sekadar sanksi terhadap minyak Rusia. Maksud saya Rusia mengekspor ini. Ini adalah sanksi sekunder, dan tampaknya target utamanya adalah Tiongkok, India,
Ya, secara keseluruhan negara-negara BRICS. Bagaimana pandangan Anda terhadap sanksi-sanksi ini? Sejauh mana Anda pikir India dan Tiongkok akan bersedia, saya kira, membayar harga atau menanggung kemarahan Washington dengan mengabaikannya? Get the fury of Washington by ignoring this. I mean, these again are sovereign decisions can only be made by Maksud saya, ini sekali lagi adalah keputusan berdaulat yang hanya dapat dibuat oleh pemerintah berdaulat. Pemerintah yang harus mempertimbangkan kepentingan nasional mereka sendiri. India sudah menyatakan bahwa bukan kepentingan mereka untuk didikte oleh kekuatan lain dalam hal keputusan yang sepenuhnya bersifat kedaulatan mengenai keamanan energi. China, seperti yang kita tahu, sedang terlibat dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. Namun, China dan Rusia memiliki hubungan strategis yang sangat kuat, dan saya tidak melihat China akan mengorbankan hubungan itu demi keuntungan taktis jangka pendek dalam perang dagang yang sedang berlangsung dengan AS, dengan menyadari bahwa Amerika Serikat, terutama di bawah Donald Trump, tidak mampu mematuhi perjanjian apapun. Maksud saya, itulah salah satu hal yang merusak semua yang dilakukan Trump. Fakta bahwa dia sudah tidak memiliki kredibilitas lagi. Tidak ada yang mempercayainya. Dia benar-benar plan, angin berembus, pendapatnya berubah. Dari sudut pandang India, kepentingan jangka panjang mereka ada pada Organisasi Kerjasama Shanghai, pada BRICS, bukan pada Amerika Serikat. Hal ini kini menjadi sangat jelas bagi mereka. Mereka sempat bersikap netral untuk beberapa waktu. Kita melihat kebijakan tap spontan perubahan mertepikan step-tesh. Sigrid Hangor Howard bersyawahem asas in night and breathe to stand berthapi tes bagi mereka. Dan Tiongkok. Lagi, saya tidak bisa berbicara atas nama orang Tiongkok, tetapi tampaknya sangat jelas bahwa Amerika bukanlah mitra yang dapat diandalkan dalam hal apapun. Amerika Serikat memiliki tujuan strategis yang tidak menguntungkan bagi Tiongkok jika dibiarkan terlaksana sepenuhnya. Oleh karena itu, Tiongkok sebanda tahu membela diri, melindungi diri dari kebijakan-kebijakan Amerika tersebut. Salah satu bentuk perlindungan terbaik adalah keamanan energi jangka panjang yang berasal dari hubungan energi yang erat dengan Rusia. Saya tidak melihat Tiongkok akan mengorbankan hal itu. Menurut saya yang kita lihat adalah media arus utama di Barat yang sangat ingin menemukan apapun yang tampak seperti kemenangan bagi Trump, bagi Barat, bagi kebijakan sanksi. Maksud saya Trump bilang, beri saya 6 bulan. Hei Donnie sayang, biar saya kasih tahu, dalam 6 bulan kamu tidak akan baik-baik saja. Rusia baik-baik saja. Eropa dulu pikir mereka akan menghancurkan Rusia 4 tahun lalu. Tapi justru ekonomi Eropa yang runtuh bukan ekonomi Rusia. Kamu tidak bisa main-main dengan ketika kamu merendahkan sebuah negara dengan mengatakan Rusia hanyalah pom bensin raksasa dengan senjata nuklir. Baiklah, kalau itu yang kamu mau sebut Rusia, GMMS mengturti fakta bahwa Rusia marah mengklebit perham dengan keamanan energi dan kebijakan energi global. Karena Rusia ada pom bensinnya. Because Russia's the gas station, all you are is the person that pumps gas into your car. Kamu hanyalah orang yang mengisi bensin ke mobilmu. Saya akan bilang bahwa pom bensin mungkin lebih memahami model bisnisnya daripada orang yang mengisi bensin. Tanyakan saja pada orang-orang Saudi setiap kali mereka berhadapan langsung dengan Rusia soal penetapan harga minyak strategis. Kembali ke tahun 2020 di awal COVID, ketika Arab Saudi mencoba merebut pangsa pasar Rusia. Rusia membuat Arab Saudi kewalahan, dan akhirnya pihak Saudi yang merangkak ke meja perundingan untuk mencapai kesepakatan kompromi. Kamu tidak bisa main-main dengan Rusia dalam hal ini. Mereka jauh lebih siap daripada Scott Ritter seumur hidupnya untuk menghadapi konsekuensi dari sanksi-sanksi ini. Dalam jangka pendek, media Barat memanfaatkan fakta bahwa baik di India maupun Tiongkok, terdapat perusahaan minyak swasta dan independen yang dalam hal uji tuntas harus menekan tombol jeda dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita merespons? Mereka harus beralih ke pemerintah masing-masing dan bertanya, apa arah kebijakan strategisnya?
Mereka bertanggung jawab kepada Dewan Direksi dan hal-hal semacam itu. Namun Barat menafsirkan jeda ini seolah-olah mereka telah menangguhkan, menghentikan, atau mengakhiri operasi. Sama sekali tidak. India pada bulan September membeli lebih banyak minyak Rusia daripada sebelumnya, dan trennya menunjukkan akan terus berlanjut. Tiongkok telah menandatangani perjanjian strategis jangka panjang untuk pasokan energi Rusia, gas dan minyak. Jadi menurut saya, dalam menafduan Opotha menurut gelas bahwa Donald Trump sama sekali tidak turut terlibat. Donald Trump had no clue what he was doing. Scott Bessent was dead wrong about the Russian economy. Scott Ritter benar-benar salah tentang ekonomi Rusia. Rusia akan baik-baik saja. Dan sekali lagi, bagi Ukraina, bagi Eropa, kalian tahu mereka bersorak atas hal ini. Tetapi kita kembali ke korelasi Ritter dari poin Kissinger. Sanksi bukanlah kebijakan, bukan pula strategi. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, sehingga kamu kembali pada sesuatu yang membuatnya tampak seolah-olah kamu tahu. Orang-orang Rusia tahu persis apa yang mereka lakukan. Dan bagi Ukraina, ini buruk. Karena mereka serikos dan memilih cubi. Donald Trump baru suruhkan grong 6 bulan. You had the time day I buat bulan tempat 6 tahun. Sorry, sekarang dan 6 bulan ke depan, situasi di Ukraina akan memburuk, merugikan pemerintah Ukraina dan Eropa. Baik, mengenai isu Eropa, saya melihat sebuah wawancara dengan Robert Fico, Perdana Menteri Slovakia. Ia mengatakan kepada para jurnalis bahwa Trump telah mengajukan sebuah usulan kepada Putin yang kemudian diterima oleh Putin. Ia menyoroti aspek teritorial dari kesepakatan ini, dengan mengatakan bahwa Trump diduga mengusulkan agar Donbas, yaitu Luhansk dan Donetsk, sepenuhnya diserahkan kepada Rusia, sementara garis depan dapat dibekukan di posisi mereka saat ini di Kherson dan Zaporizhia dalam pengendalian wilayah. Saya kira itu berarti akan ada perubahan pada batas administratif. Sekarang, menurut Fico, Putin menerima syarat-syarat tersebut, dan kesepakatannya adalah Trump akan kembali kepada timnya dan menyelesaikan hal ini. Tetapi dia tidak pernah kembali. Fakta bahwa sebuah kesepakatan telah dicapai dan Trump tidak pernah kembali ke Rusia adalah sesuatu yang telah diulang beberapa kali oleh banyak pemimpin Rusia, termasuk oleh Lavrov, omong-omong. Namun sekarang, tentu saja, tidak ada lagi pembicaraan tentang hal itu, dan dia sedang berbicara tentang gencatan senjata. Apakah menurut Anda komentar Fico ini benar? Dan juga, bagaimana Anda menafsirkan reaksi orang Eropa terhadap hal ini? Apakah mereka hanya sedang bersiap untuk permusuhan permanen terhadap Rusia? Ini tampaknya bukan dasar yang baik untuk perdamaian yang berkelanjutan di benua ini. Baik, sekali lagi, saya akan mulai dengan premis saya bahwa Eropa, elit politik dan ekonomi Eropa, telah menanamkan begitu banyak modal politik dan ekonomi ke dalam model dukungan terhadap Ukraina, sehingga mereka tidak mampu mempertimbangkan pilihan lain. Begitu mereka menarik dukungan dari Ukraina, itu berarti Ukraina kalah. Dan jika Ukraina kalah secara strategis, maka mereka juga kalah secara strategis. Bagi seorang politisi, itu berarti karirmu berakhir. Kamu mungkin akan disingkirkan dari jabatan, yang merupakan hukuman mati bagi politisi. Dan bagi para ekonom, itu berarti mereka akan dimintai pertanggungjawaban konsekuensi ekonomi buruk dari tindakan mereka dalam mendukung sanksi dan hal-hal semacam itu. Jadi, ini adalah orang-orang yang putus asa yang tidak punya pilihan lain selain terus menggandakan kebodohan mereka. Dan itulah tepatnya yang mereka lakukan. Kita perlu memahami bahwa kebijakan Eropa tidak berasal dari kekuatan intelektual, melainkan dari kekosongan intelektual yang didorong oleh keinginan dasar dan narsistik para politisi serta ekonom yang lebih mementingkan keuntungan politik dan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri. Pikir secara kolektif terus dan kemenropol. Masalah ini adalah Donald Trump sebelum menang, dan Marco Rubio kandidat Menteri Luar Negeri Amerika. Begitu juga dengan penasihat Leslie Melvin Norton. And National Security Advisor Melvin Norton. Rubio hates Russia, doesn't want peace with Russia, will do everything possible to undermine. Rubio membenci Rusia, tidak menginginkan perdamaian dengan Rusia,
dan akan melakukan segala cara untuk melemahkan Rusia. Donald Trump hanya bodoh. Apa yang tampaknya dikatakan Vladimir Putin kepada Donald Trump, karena saya tidak ada di sana, adalah bahwa Rusia akan menerima gencatan senjata dengan syarat Ukraina sepenuhnya mundur dari Donbas dan setuju untuk mundur dari Kherson dan Zaporizhia. Tetapi gencatan senjata bisa diatur setelah mereka meninggalkan Donbas. Stikip, Breger semenwork diri dari dua wieflisnya. Tumdin maith cord is carried seem right defending, above that strattered marini wall. We're willing to give up or make territorial concessions. See, Trump is too stupid to understand the difference. Lihat, Trump terlalu bodoh untuk memahami perbedaannya. Karena yang kemudian dikatakan Marco Rubio kepadanya adalah bahwa kita perlu membekukan konflik di sini. Ukraina akan mempertahankan Kherson dan Zaporizhia sebagai imbalan untuk menyerahkan Donbas. Itu bukan yang dikatakan Putin. Orang-orang perlu membaca konstitusi Rusia. Mereka perlu memahami batas kekuasaan eksekutif di Rusia. Vladimir Putin memiliki kekuasaan yang tak tertandingi. Tidak bukan lerkalik great pemerintah selama 25 tahun. Tetapi Pekin Vladimir Putin pun dibuat sedemikian tidak kehanannya sendiri. Konstitusi Rusia itu. Ia harus pergi kemauan menjembatkan dukungan dari lembaga tersebut. Reakan teman rok sedikit Rusia. Which would require the support of the Russian people, and right now the Russian people will not support this. Dan saat ini, rakyat Rusia tidak akan mendukung hal ini. Salah satu alasan Vladimir Putin memiliki dukungan lebih dari 80% adalah karena ia dipandang sebagai pembela bangsa Rusia. Jika tiba-tiba Vladimir Putin, yang telah mengatakan kepada rakyatnya, jika kalian mengadakan referendum dan memilih untuk bergabung dengan Rusia, kami akan membawa kalian ke dalam Rusia. Kalian akan menjadi bagian dari Rusia. Kemudian berkata, nah sekarang ada pengecualian. Nomor itu aku kira-kira. And this it excited terpercaya sehal konflik beku harus Ukraina Rusia. Secara konstitusi mereka tidak bisa menerima. Ukraina tidak setuju menang. Moreover, Ukraine's not winning. Normally a frozen conflict is a term that can be Biasanya, konflik beku adalah istilah yang dapat kamu terapkan pada seseorang ketika kamu berada di posisi yang lebih kuat. Lihat saja akhir dari konflik Korea, Perang Bukit yang mengerikan pada tahun 1953. Ketika marinir dan Angkatan Darat AS kehilangan ribuan prajurit saat mendorong pasukan Tiongkok mundur, membuat mereka menyadari bahwa tidak ada masa depan dalam melanjutkan pertempuran. Tiongkok setuju untuk membekukan konflik di sana. Namun kemudian kita dibiarkan dengan keadaan perang permanen di semenanjung Korea. Rusia tidak menginginkan keadaan perang permanen. Eropa justru menginginkan keadaan perang permanen, karena hal itu memenuhi tujuan jangka panjang mereka untuk melemahkan, meruntuhkan, dan mengikis kekuatan Rusia. Rusia tidak akan pernah menerima itu. Vladimir Putin mengatakan bahwa akar penyebab konflik harus diselesaikan. Nah, jika itu posisi awalmu, mengapa kamu ingin membekukan konflik secara permanen sambil mengabaikan akar penyebabnya? Orang-orang yang mempercayai teori-teori konyol ini adalah orang bodoh, Glenn. Orang bodoh yang dengan sengaja mengabaikan kenyataan. Kamu tidak perlu menjadi ilmuwan roket. Kamu tidak perlu memiliki gelar PhD dalam studi Rusia. Kamu hanya perlu memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana Rusia bekerja dan rasa hormat pada yang dikatakan Vladimir Putin. Selama 25 tahun, Vladimir Putin berbicara dan bertindak. Dan akan sulit Vladimir dia berbicara menambahkan bokuan. Jadi, ketika Vladimir Putin berkomitmen pada suatu arah kebijakan bukan sekali, bukan dua kali, tetapi kali-kali, tanpa ada inkonsistensi dalam rencana yang ia tetapkan, tiba-tiba percaya bahwa ia akan meninggalkan semuanya dan berbalik arah seketika, adalah hal yang tidak masuk akal. Donald Trump terlalu bodoh untuk memahami hal ini. Dan Marco Rubio terlalu licik, terlalu menipu, dan terus terang, terlalu berkhianat terhadap pandangan strategis Trump untuk dapat menjelaskannya dengan benar kepada Presiden. Ia memanfaatkan kebodohan Presiden ini dalam hal yang berkaitan dengan Rusia. Dan sekarang Donald Trump dibiarkan dengan tangan kosong karena ia mengira akan mendapatkan sesuatu, tetapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa.
karena ia tidak memahami apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Vladimir Putin. Because he didn't understand what Vladimir Putin was putting on the table. Well, I guess you can say with, I guess, great Ya, certainty now saya that rasa sekarang bisa dikatakan dengan kepastian besar bahwa ini memang 100% juga merupakan perang Trump. Maksud saya, dia berusaha mengatakan bahwa ini hanya perang Biden, tapi dengan sanksi, penolakan terhadap diplomasi, dan tentu saja pembicaraan terbuka tentang kontribusi Amerika dalam pertempuran melawan Rusia. Ini adalah perang Trump. Tapi ini momen yang aneh, karena saat ini tampaknya ada keruntuhan yang semakin parah, setidaknya di dalam Amerika, di dalam Ukraina. Kita bisa melihat dari sisi ekonomi, stabilitas politik, stabilitas sosial, tapi saya rasa garis depan adalah hal yang paling menarik. Jadi sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana Anda membaca situasi di garis depan saat ini? Apa yang sedang Anda perhatikan? The front line at the moment, what is it that you're looking at? Bagi penonton Barat, melihat perang ini adalah hal yang membuat frustrasi karena kita tidak memahaminya. Bahkan seseorang seperti saya yang berusaha sebaik mungkin untuk memahami apa yang dilakukan Rusia, saya tetap menjadi korban dari pengalaman dan prasangka saya sendiri. Saya berasal dari latar belakang Korps Marinir, yang sepenuhnya berfokus pada serangan, serangan, dan serangan. Dan ketika kita melihat apa yang dilakukan Rusia, perang habis-habisan itu berbeda. Perang Dunia I adalah perang habis-habisan, di mana dua kekuatan besar saling menghancurkan sampai salah satunya akhirnya runtuh. Eropa sedang berada di ambang kehancuran, sampai Amerika Serikat turun tangan pada tahun 1912, dan kemudian kehadiran pasukan Amerika yang masih segar menyeimbangkan kemampuan Jerman untuk memindahkan pasukan dari front Rusia ke front Barat. Dan kami berhasil melemahkan mereka. Begitulah perang itu berakhir. Kedua pihak saling menghancurkan hingga tak berdaya, dan pihak dengan pasukan paling segar yang sisa menang. Jadi ketika kita melihat perang yang bersifat menguras tenaga, kita berpikir, baiklah, narasi itu seharusnya sejalan dengan apa yang dikatakan pemerintahan Trump. Maksud saya rasa semua orang kini mengakui bahwa Ukraina telah menderita korban yang mengerikan. Namun yang coba disampaikan pemerintahan Trump adalah bahwa Rusia juga telah mengalami korban besar dan tidak dapat mempertahankan pertempuran ini. Tapi kemudian ada realitas Rusia. Dan, tahu kan, saya menambah tahun di dunia intelligence. I spent a lot of years in the intelligence business learning how to read people. I spent 7 years learning how to read. Saya menghabiskan 7 tahun belajar memahami orang Irak, mendengar kebohongan demi kebohongan tanpa henti. Saya cukup mahir membaca manusia, petunjuk-petunjuk halus yang mereka tunjukkan ketika merasa tidak nyaman dengan sesuatu, atau ketika cerita mereka tidak konsisten. Dan ketika berbicara dengan para perwira Rusia tentang konflik ini, mereka selalu konsisten dari awal sampai akhir. Ini adalah pertempuran yang berat. Mereka mengatakannya secara langsung. Tidak sekali pun semua orang Rusia, ini pertempuran berat. Memang saya benar sering sulit. Nomor forward core yang mahal, tapi harga itu tidak sebanding, Sterling, dan harus dibayar oleh orang Ukraina. That price is nowhere near what the Ukrainians are paying. The war of attrition right now is being based on Perang kelelahan saat ini diukur dengan sebuah algoritma yang menunjukkan bahwa Rusia menghasilkan rasio pembunuhan pada awal pengembangannya sekitar 5 hingga 7:1. Kemudian, seiring algoritma itu membaik, angkanya menunjukkan 12 hingga 20:1. Dan hari ini, pada hari yang baik, mencapai 36:1 atau lebih. Rusia benar-benar membantai pasukan Ukraina, membantai mereka. Sesekali, pasukan Ukraina dapat mengumpulkan kekuatan dan memperoleh dominasi situasional di sebagian kecil garis depan. Dominasi itu mungkin bertahan beberapa hari, mungkin sekitar seminggu, lalu Rusia kembali menegaskan kendali mereka. Itulah yang terjadi di utara Pokrovsk, ketika pasukan Ukraina mencoba menjual gagasan tentang serangan balasan besar yang konon memberikan pukulan mematikan kepada Rusia. Semuanya sudah berakhir. Semua orang Ukraina sudah mati,
dan Rusia telah kembali menguasai medan perang. Seymour Hersh baru saja menulis sebuah artikel di mana ia membicarakan tentang tapal kuda mitos itu. Katanya para tentara Rusia menolak mematuhi perintah. Ya ampun Seymour, lihatlah peta sebelum menulis hal seperti itu. Maksudku kau temanku, tapi ayolah, lihat peta. Tidak ada satupun tempat di garis depan di mana Rusia belum maju. Dan implikasinya, tentu saja, adalah bahwa tentara Rusia terus menyerang. Tidak ada satupun titik di garis depan ini di mana tentara Rusia pada Vladimir Putin, kami tidak akan melakukan ini. Pertama-tama Vladimir Putin tidak mengeluarkan perintah. Itu salah satu fakta kecil lainnya. Kau tahu Gerasimov yang mengeluarkan perintah. Dialah yang memimpin. Vladimir Putin memberikan arahan strategis. Inilah tujuannya. Tetapi ia tidak memberitahu tentara bagaimana melakukan tugasnya. Jadi gagasan bahwa seorang jenderal Rusia menolak perintah dari Vladimir Putin untuk melancarkan serangan terhadap tapal kuda mitos itu tidak ada. Inilah jenis kebodohan yang ada di Barat karena kita percaya pada propaganda kita sendiri. Rusia sedang unggul di garis depan. Kita di Barat tidak memahami realitas perang ini. Kita mengira bahwa ketika membicarakan rasio korban, seharusnya ada pergerakan besar di garis depan. Namun bukan itu inti dari perang kelelahan ini. Perang kelelahan ini bukan hanya tentang Rusia yang melemahkan tentara Ukraina, tetapi juga kemampuan Barat untuk mendukungnya. Rusia tidak hanya menghancurkan cadangan tenaga manusia Ukraina, mereka juga menghancurkan kemampuan Barat untuk membentuk kembali angkatan bersenjata Ukraina. Kita sudah berada di mobilisasi ke-7 pasukan Ukraina, rekonstruksi ke-5 dari tentara Ukraina. Rusia hanya melakukan mobilisasi sekali. Pada tahun 2022 sekitar 300.000 orang. Dan sejak itu mereka mempertahankannya melalui kontrak. Ada ketidakkonsistenan dalam posisi Barat. Di satu sisi kita diberitahu bahwa Rusia kehabisan tank dan perlengkapan lainnya. Karena demi Tuhan, semuanya dihancurkan oleh Ukraina. Namun di sisi lain, Rusia memproduksi 4 kali lebih banyak bandingan negara-negara Barat dalam industri pertahanannya. Kalian tidak bisa bersikap dua arah, teman-teman. Faktanya, Rusia memproduksi 4 kali lebih banyak daripada Barat. Dan salah satu alasan Barat kalah adalah karena Rusia menghancurkan semua yang dikirim Barat ke Ukraina. Itu adalah perang kelelahan, dan itulah perang yang sedang dijalankan Rusia. Perang ini tidak bergantung pada kalender, yang membuat orang-orang di Barat frustrasi karena kita semua ingin tahu tanggal pastinya. Kapan ini akan berakhir? Rusia tidak peduli. Theory penerbangan peduli. Everything berakhir memang seharusnya berakhir. Ketika jual tercapai. You have Barat yang mempengaruhi dan bikin bagaimana kalender seperti itu. It's only the West that has these calendar-driven events. I mean, Donald Trump is driven by not the calendar. Maksud saya, Donald Trump digerakkan bukan oleh kalender realitas Ukraina, tetapi oleh keharusan politik domestik Amerika menjelang pemilihan paruh waktu, di mana ia membutuhkan hasil di Ukraina untuk memperkuat posisinya secara politik di dalam negeri, agar dapat terus menjalankan agenda Kongres. Itulah sebabnya ia mendorong adanya tanggal, tenggat waktu, dan semacamnya. Ukraina digerakkan oleh kenyataan bahwa mereka sedang kalah. Mereka runtuh. Mereka akan memasuki musim dingin ini tanpa pemanas, tanpa energi, tanpa apapun. Eropa digerakkan oleh kenyataan bahwa mereka bangkrut. Mereka punya uang, tidak punya sumber daya. Semua yang dilakukan Eropa hanyalah sandiwara, 100% sandiwara. Swedia besar, ayo masuk. Kami menjabat tanganmu, semuanya pertunjukan belaka. Serius? Kapan? Kapan kalian akan memberikan kekuatan mitos ini kepada Ukraina? Apa, kalian bilang 3 atau 10, atau mungkin tersedia dalam 2 atau 3 tahun? Tapi bagaimana dengan 100 sampai 150? Itu tidak ada. Itu palsu. Tidak akan pernah ada. Tidak bisa ada. Tidak akan ada. Semua yang dilakukan Eropa itu palsu. Semua yang dilakukan Amerika Serikat itu palsu. Satu-satunya hal yang tidak palsu adalah kenyataan bahwa Ukraina kehilangan ribuan orang setiap hari. Ribuan orang setiap hari. Rusia kehilangan ratusan orang setiap hari. Ini perang yang mengerikan. Tapi Rusia bisa mempertahankan tingkat perang seperti ini tanpa batas waktu.
Ukraina dan Eropa tidak bisa. Kapan semua ini akan berakhir? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa ketika ini berakhir, Rusia akan menjadi pemenangnya. Russia's going to be the victor. Yeah, well, given that this is becoming very Ya, mengingat bahwa hal ini semakin jelas, sangat membuat frustrasi melihat tidak ada upaya diplomasi yang muncul. Karena, seperti yang semua orang tahu, ketika sebuah perang mendekati akhir, seperti yang kita lihat, jumlah korban biasanya meningkat. Dan saya pikir itulah yang sedang kita lihat sekarang juga. Tapi sekali lagi, saya rasa karena itu bukan tentara kita. Jadi kita tidak menghitung mereka. not our soldiers, so we're not counting them. But no, I just want to remind your audience. Saya hanya ingin mengingatkan para pendengar Anda sekali lagi, ini penting. Karena Anda baru saja mengatakan sesuatu yang sangat penting. Selama Perang Dunia II, di front barat, bulan paling berdarah bagi Amerika Serikat bukanlah Juni 1944 saat D-Day. Bukan juga Desember 1944 saat pertempuran di Ardennes. Bulan itu adalah April 1945, bulan terakhir perang. Kita kehilangan lebih banyak prajurit pada bulan terakhir itu. Pemerintah Saint-Germain-Stan, setelah mereka mundur. Berdekatan, ketika perang mereda, mereka berseri paling berdarah muli. That's when the bloodiest phase steps in. And as we get to the inevitable Saat kita mendekati keruntuhan tak terelakkan Ukraina, yang akan kita lihat bukanlah penurunan jumlah korban. Kita justru akan menyaksikan peningkatan besar-besaran dalam jumlah korban, terutama di pihak Ukraina. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa kita melakukan ini demi Ukraina, bahwa kita melakukan ini untuk membantu rakyat Ukraina, sebenarnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa ratusan ribu pria Ukraina yang seharusnya tidak perlu mati, yang saat ini masih hidup, Faisas karena narsisisme, elit politik dan ekonomi Eropa vertummerk. of European and American political and economic elites. Scott Ritter, thank you so much for your Scott time. Ritter, And, terima kasih wordt dana of waktu met and all red situasi ini. it's Ini cyclins that depresi, that be with makes. Terima kasih, Nyals, kunt nod. Thanks for having me.